Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Kita percaya semua kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan sehingga kita bisa ada hari ini. Dan biarlah dalam kesempatan yang terbaik ini, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan di minggu terakhir bulan September. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan, kasih karunia Tuhan masih mengizinkan kami ada sampai sebagaimana kami ada saat ini. Dan biarlah dalam persekutuan ibadah keluarga kami, biarlah kami sungguh-sungguh menikmati Engkau hadir, menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami. Dan biarlah setiap puji-pujian doa yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah waktu yang terbaik ini kami mau khususkan hati pikiran kami, waktu kami, untuk kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi berita sukacita, menjadi berita kegembiraan, menjadi berita kekuatan bagi kami dalam kami mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa hikmat, kasih karunia Allah, menyertai memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah Engkau boleh memimpin kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu terakhir, minggu keempat di bulan September ini, kita masih melanjutkan tema kita dalam bulan September ini tentang tema akhir zaman. Nah, tema akhir zaman. Kita sudah 3 kali banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, tanda-tanda zaman. Dan hari ini, dalam minggu terakhir, saya akan khusus berbicara tentang satu tema, yaitu rapture, atau yang biasa kita kenal pengangkatan. Nah, pengangkatan atau rapture. Nah, tema ini sangat menarik. Pertama, saya ngangkat tema ini karena memang ini berkaitan dengan akhir zaman, persiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan kedua. Dan yang kedua, kenapa saya ambil tema ini? Karena biasanya pada tanggal-tanggal tua, kita pengen cepat-cepat diangkat Tuhan karena terlalu besar beban hidup, terlalu besar mungkin pergumulan kita, makanya kita pikir lebih baik saya diangkat Tuhan. Jadi tema rapture atau pengangkatan ini saya pikir sangat baik. Saya siapkan untuk minggu terakhir atau minggu keempat di bulan September. Nah, Bapak Ibu Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini saya katakan sudah begitu populer sekali ya. Di kalangan gereja-gereja tertentu ini ajaran pengangkatan atau rapture ini sudah menjadi satu pengajaran yang baku, dan ini sudah mendoktrin di antara sebagian orang-orang Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa sebenarnya sih ajaran pengangkatan atau rapture yang Alkitab benar-benar ajarkan. Nah, dalam khotbah hari ini, saya akan membagi tema ini menjadi 4 bagian secara garis besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ajaran rapture atau pengangkatan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ajaran pengangkatan atau rapture? Yang kedua, atau bagian-bagian mana di Alkitab saja yang menjadi landasan ajaran daripada kelompok yang mengajarkan tentang pengangkatan. Nah, kemudian yang kedua saya akan berbicara tentang mengapa ajaran rapture ini atau pengangkatan ini begitu populer di kalangan gereja, di kalangan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Khususnya dalam masa pandemik ini banyak sekali orang bicara tentang akhir zaman. Nah, yang ketiga adalah apakah ajaran rapture atau pengangkatan itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini akan menjadi kajian penting saya, bahwa apakah ajaran rapture yang populer itu sesuai dengan ajaran Alkitab ataukah tidak. Nanti kita akan buktikan. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Apa kesimpulannya setelah kita belajar hari ini tentang satu tema yang menarik, satu tema yang menjadi perdebatan tentang rapture atau pengangkatan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan rapture atau ajaran tentang pengangkatan orang-orang kudus. Nah,
Secara singkat, ajaran tentang pengangkatan berkata begini, bahwa pada waktu Yesus datang nanti pada kali yang kedua, Yesus akan datang di awan-awan. Yesus akan datang di awan-awan. Kemudian orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan diangkat. Ya, akan diangkat, dibawa di atas awan-awan, bersama-sama dengan Yesus. Lalu, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main dalam beribadah, yang tidak serius mengikut Tuhan, mereka ketinggalan. Nah, orang-orang yang ketinggalan inilah yang akan mengalami siksaan antikris. Ada yang mengatakan 3,5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi, teori ini atau ajaran ini mengatakan bahwa Yesus akan datang di awan-awan, kemudian orang-orang yang sungguh-sungguh akan diangkat tiba-tiba. Ya, akan diangkat tiba-tiba, lalu mereka berkumpul dengan Tuhan, lalu di bumi yang kita tempati saat ini, itu akan dikuasai oleh antikris dan kurang lebih 3,5 tahun atau 7 tahun. Ada yang mengatakan 3,5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya akan mengalami namanya siksaan antikris. Setelah terjadi siksaan antikris 3,5 tahun itu, kemudian Yesus akan datang dengan seluruh orang kudusnya. Yang itu kita sebut dalam beberapa kitab disebut perang Harmagedon. Disitulah Tuhan datang sebagai raja untuk menghancurkan, membinasakan setiap orang-orang yang melawan dia, atau antikris akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira itu secara singkat daripada ajaran rapture, pengangkatan. Jadi dengan kata lain begini, bahwa Yesus akan datang pertama secara diam-diam. Jadi kira-kira begini, Yesus akan datang yang kedua kali itu dalam 2 tahap. Tahap pertama secara diam-diam, yaitu orang-orang kudus diangkat, ya. Kemudian datang pada kali yang kedua, itu datang membinasakan dan menghancurkan para antikris. Lalu kemudian itu tahap kedua. Nah, lalu terjadi siksaan antikris setelah tahap pertama tadi. Jadi antara tahap 1 dan tahap kedua itu masa jedanya itu, masa selangnya itu terjadi antikris. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari mana sebenarnya ajaran rapture ini ada? Sehingga begitu populer di kalangan gereja. Nah, sebenarnya kalau kita baca sejarah perjalanan ajaran ini sebenarnya, ajaran tentang pengangkatan ini diawali dengan seorang gadis di Skotlandia. Itu dia bermimpi. Ya, dia bermimpi bahwa ada terjadi pengangkatan, dia diangkat, terjadi pengangkatan orang-orang kudus gitu. Dia mimpi diangkat ke surga oleh Tuhan. Nah, kemudian mimpi itu diceritakan, gadis ini menceritakan kepada seorang hamba Tuhan namanya G.N. Darby. Ya, jadi gadis ini bermimpi diceritakan kepada seorang hamba Tuhan namanya G.N. Darby. Kemudian G.N. Darby ini ketemu dengan seorang, kalau kita pelajari, ada seorang tokoh gereja terkenal namanya D.L. Moody. Nah, D.L. Moody ini cukup terkenal, penginjil terkenal sekali. Lalu kemudian D.L. Moody memakai ajaran ini berdasarkan mimpi tersebut, ya, mimpi tersebut. Lalu diajarkanlah di sekolahnya dia, ya. Namanya itu di sekolahnya Moody Bible Institute. Ya, jadi Moody Bible Institute, jadi nama seperti nama yang mendirikan, jadi disebut sekolah Alkitabnya dia Moody Bible Institute. Nah, setelah itu ada satu seminari besar di Amerika di Dallas, namanya Dallas Theological Seminary. Itu mengadopsi ajaran daripada Moody Bible Institute dan itu dijadikan sebagai ajaran utama tentang rapture, tentang kedatangan Tuhan. Jadi dua sekolah ini, Moody Bible Institute dan Dallas Theological Seminary, itulah yang berjasa untuk mempopulerkan ajaran rapture ini atau pengangkatan ini. Jadi sebenarnya ajaran ini diawali dengan mimpi seorang gadis yang biasa saja, lalu dipopulerkan. Nah, lalu kita bertanya, termasuk pada poin yang kedua, kenapa ajaran rapture ini begitu berkembang, begitu populer sekali? Ya, begitu populer sekali. Paling tidak saya mencatat ada beberapa hal. Pertama begini. Pertama karena ada sebuah novel yang ditulis, saya lupa nama penulisnya tapi saya pernah baca. Sekilas saja, garis besarnya saja, novel itu judulnya Left Behind.
Nah, novel itu kemudian diadopsi oleh Hollywood, tempat pembuatan film di Amerika. Hollywood itu memproduksi film ini, Left Behind. Jadi coba nanti Bapak Ibu kalau mungkin bisa cek di YouTube, Left Behind itu film tentang pengangkatan atau rapture. Dan itu diangkat oleh Hollywood menjadi film pada tahun 2004 kalau tidak salah. Itu tayang di bioskop-bioskop di seluruh dunia, Left Behind, yang dibintangi oleh seorang aktor ternama Hollywood, Nicolas Cage. Ya, Nicolas Cage yang menjadi bintang utama daripada Left Behind. Jadi, saya sudah pernah nonton udah lama, tapi tadi sebelum persiapan ini saya sempat melihat ulang film ini di YouTube, Left Behind. Jadi memang ceritanya itu, kita melihat itu begitu menyeramkan. Orang lagi dalam pilot, karena ceritanya itu adalah Nicolas Cage jadi pilot, satu temannya kopilotnya tiba-tiba diangkat, gitu ya. Lalu kemudian istrinya dari para Nicolas Cage yang di rumah tiba-tiba diangkat. Anaknya dua lagi jalan-jalan di mall, anak yang kecil itu tiba-tiba diangkat, tinggal bajunya, kakaknya ketinggalan. Dan itu terjadi kekacauan sekali. Dan ini memang film cukup terkenal. Bahkan ada sebuah catatan bahwa novelnya pun itu menjadi bestseller. 65 juta itu terjual novel ini. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran rapture pengangkatan ini itu begitu populer sekali. Ya. Dan kedua, kenapa ajaran tentang pengangkatan ini begitu populer? Karena memang gini, pada umumnya manusia itu suka hal-hal yang sensasional. Nah, kita lebih senang hal-hal yang sensasional. Seperti tadi saya bilang, itu diawali dengan mimpi. Tapi itu dibuat menjadi sesuatu yang sensasional. Sehingga orang lama diulang karena iklan yang begitu kencang sekali. Sehingga ajaran ini begitu populer dan itu dipegang sampai hari ini oleh banyak orang-orang Kristen. Nah, apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ajaran ini begitu boleh karena begini. Ajaran ini sebenarnya ini mendorong orang untuk hidup kudus. Karena apa? Kenapa ajaran ini mendorong orang hidup kudus? Karena orang itu kita tidak tahu kapan Tuhan datang tiba-tiba, kapan terjadi pengangkatan. Kita lagi mungkin bersama-sama berdua, lalu lagi jalan-jalan tiba-tiba satu diangkat, satu tidak diangkat. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau jelasnya bisa nanti cari film Left Behind dibintangi oleh Nicolas Cage, bisa menonton itu dengan lebih baik bagaimana cerita daripada Left Behind dalam yang mengangkat tentang cerita pengangkatan. Nah, jadi sebenarnya film ini sisi baiknya adalah atau ajaran ini mengajarkan tentang orang itu mau untuk hidup suci, hidup kudus di depan Tuhan. Karena kita tidak tahu waktu yang tiba-tiba itu Tuhan datang mengangkat kita, pengangkatan, kira-kira seperti itu. Nah, dan juga acara ini cukup populer karena banyak lagu-lagu yang cukup menggambarkan tentang pengangkatan. Misalnya lagu Pantai Costa yang cukup lama, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Sebenarnya lagu itu mengajarkan tentang pengangkatan, bahwa ada pengangkatan, pertemuan di udara bersama dengan Tuhan. Nah, jadi memang beberapa hal ini yang saya coba lihat bahwa ajaran pengangkatan ini cukup populer dan itu banyak diminati oleh kerajaan anak Tuhan. Nah, sekarang saya masuk pada poin yang ketiga. Apakah benar? Ini yang menjadi penting untuk kita kaji, kita pikirkan bersama. Apakah benar ajaran rapture atau pengangkatan itu sesuai dengan Alkitab? Karena semua fenomena, semua ajaran, semua hal-hal yang sensasional yang dilihat dalam dunia ini, yang dialami oleh seorang, standar ukurannya adalah Alkitab. Apakah Alkitab itu setuju atau Alkitab itu mengajarkan demikian bahwa akan terjadi rapture, akan terjadi pengangkatan sebelum Yesus benar-benar datang menghukum dunia? Kalau saya mau jujur Bapak Ibu, saya mengalami perubahan teologi, perubahan pemahaman ini ketika saya studi teologi S1. Ketika belajar tentang eskatologi. Eskatologi itu ilmu tentang akhir zaman atau pelajaran tentang akhir zaman. Nah, jadi eskatologi itu banyak berbicara tentang bagaimana kita bicara tentang tanda-tanda zaman, kedatangan Tuhan, dan itu sangat merubah
cara berpikir. Saya sangat terpengaruh waktu masuk kecil bersama dengan papa itu ada dulu satu majalah namanya majalah Tulang Elisa. Wah, itu majalah paling yang saya sering baca karena itu banyak berbicara tentang pengangkatan. Jadi dalam cerita itu banyak sekali. Biasanya itu ada dia punya cerita singkat kayak seperti cerpen gitu berbicara tentang pengangkatan, dan itu saya sangat terpengaruh sekali. Tapi saya sebut saya mengalami pertobatan teologis itu ketika saya belajar dan menggumuli tentang eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman. Nah, hari ini kita akan mengkaji apakah benar ajaran pengangkatan bahwa Tuhan itu akan datang di awan-awan, lalu orang percaya itu akan naik bersama dengan Tuhan, lalu kemudian terjadi antikris akan berkuasa kurang lebih 3,5 tahun, dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh akan mengalami aniaya. Lalu kemudian Yesus akan datang pada tahap yang kedua. Jadi Yesus datang dalam ajaran pengangkatan, Yesus datang pada kali yang kedua itu dalam 2 tahap. Nah, apakah demikian? Apakah Alkitab memberikan landasan yang kuat, argumen yang kuat bahwa Yesus itu datang dalam 2 tahap atau ada pengangkatan? Nah, mari kita akan lihat 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ini ayat yang sering digunakan, ayat utama yang sering dipakai oleh orang-orang yang mengajarkan tentang rapture, ada pengangkatan. Sebenarnya kalau kita mau baca dari pasal 13 sampai 18, tapi saya akan cuma baca saja dari ayat 17, ya, ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Dia di angkasa. Nah, perhatikan. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Dia menyongsong Kristus, Tuhan di awan-awan. Nah, kata diangkat di sini, ya, kata diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Inilah yang menjadi landasan utama daripada orang-orang yang pegang ajaran rapture atau ajaran pengangkatan. Nah, jadi saya kembali tadi pada pertanyaan pertama, apakah ajaran rapture atau pengangkatan sesuai dengan ajaran Alkitab yang benar? Saya akan berkata tidak. Jadi jawabannya bahwa ajaran tentang pengangkatan itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang benar. Apa alasannya? Mari kita lihat. Alasan pertama itu berkaitan dengan tata bahasa di dalam bahasa Yunani atau bahasa asli daripada Perjanjian Baru. Kita lihat ayat 17, ya. Kata diangkat bersama-sama, ya. Kata diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan. Kata diangkat ini kan seringkali kita memahaminya begini, bahwa kita diangkat, kita di bawah, diangkat ke atas. Nah, seringkali kita memahami itu diangkat dari bawah ke atas. Jadi ada pengangkatan. Nah, tetapi kata dalam diangkat dalam bahasa Yunani ini maknanya bukan diangkat ke atas, karena kata yang sama itu muncul dalam konteks Matius pasal 25. Nanti coba kita lihat Matius pasal 25 tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dalam ayat 6, dalam Matius pasal 25 ayat 6 dikatakan begini. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, perhatikan. Mempelai datang, songsonglah dia. Kata songsonglah di situ, songsonglah dia atau sambutlah dia, itu kata yang sama digunakan dalam 1 Tesalonika tadi pasal 4 ayat 17, kata diangkat. Jadi dalam bahasa Yunani kata diangkat dan kata songsonglah itu sama maknanya. Nah, jadi begini, kalau saya mau jelaskan, mau terjemahkan, artikan begini. Kata diangkat sebenarnya begini, kalau berdasarkan konteks dalam Matius pasal 25,
ayatnya yang ke-6 tadi, bahwa ketika mempelai itu datang, ya, ketika mempelai laki-laki itu datang, mempelai atau perempuan atau keluarganya, itu mereka keluar rumah, mereka menyongsong, mereka menyambut. Mereka menyambut sang mempelai yang sudah di depan. Nah, apakah ketika sang mempelai itu sudah datang, lalu mempelai perempuan itu menyambut di depan atau di halaman di luar, apakah pestanya itu diadakan di luar? Saya pikir tidak. Ketika mempelai perempuan atau keluarganya dalam cerita Matius pasal 25 tentang perumpamaan itu, ketika mereka menyongsong keluar, pasti mempelai laki-laki itu akan dibawa ke dalam rumah mempelai perempuan untuk mereka berpesta di sana. Nah, mereka berpesta di sana. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, ketika mereka diangkat bersama dengan Tuhan, sebenarnya yang terjadi itu adalah ketika Tuhan datang, kita itu menyongsong, kita itu menyambut Tuhan. Lalu Tuhan turun dari tahta, dari awan-awan, turun di bumi, akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang percaya. Nanti saya akan lanjutkan lagi seperti apa penjelasannya. Nah, kemudian itu alasan tata bahasa. Kemudian gini, dari alasan sejarah, alasan kedua, alasan sejarah. Sebenarnya begini, apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 4, sebenarnya ini punya latar belakang sejarah ketika dia pakai bahasa menyongsong atau diangkat gitu ya. Sebenarnya ini punya landasan sejarah sebenarnya. Karena begini, pada waktu Paulus menulis surat-surat ini mereka hidup dalam satu kekaisaran Romawi. Dan kebiasaan begini, ketika prajurit tentara Romawi itu mereka pergi berperang dan mereka menang, ya, lalu ada seorang utusan menyampaikan pesan kepada masyarakat penduduk di kota bahwa prajurit jenderal atau kaisar itu mau masuk kota, mereka pulang dengan kemenangan. Lalu kemudian yang terjadi adalah berita itu sampai kepada masyarakat yang ada di kota, lalu mereka membuka pintu gerbang kota, lalu mereka menyongsong para prajurit, tentara maupun kaisar yang pulang berperang, lalu mereka menyambut, lalu mereka masuk ke dalam kota, lalu mereka berpesta di sana. Sebenarnya secara historis, itu Paulus mengambil gambaran yang begitu luar biasa. Itu untuk menjelaskan tentang bagaimana prosesi kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Jadi kembali lagi bahwa Yesus datang, kita ini keluar menyongsong, melihat, bukan kita terangkat, kita melihat Tuhan, lalu Tuhan turun. Nanti kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 tentang kedatangan Tuhan, itu Tuhan turun ke dunia, lalu Tuhan memerintah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Nah, ini poin ketiga. Alasan yang ketiga adalah begini. Kenapa saya sebut tadi bahwa ajaran rapture tidak sesuai dengan ajaran Alkitab? Alasan ketiga, karena suasana kedatangan Tuhan yang kita baca di 1 Tesalonika 4 tadi ayat 16. Coba kita lihat. 1 Tesalonika masih dalam konteks tadi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, perhatikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi suasana ketika Tuhan datang itu ada penghulu malaikat, ya, ada penghulu malaikat berseru dan meniup sangkakala. Nanti coba kita cek dalam kitab Wahyu ketika Tuhan Yesus datang itu suasananya sama. Ada terjadi sangkakala bunyi, penghulu mereka turun. Jadi suasananya yang ditulis Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi, yang dijadikan sebagai dasar rapture pengangkatan, sebenarnya ini suasananya sama, bahwa Tuhan Yesus itu akan datang, akan diiringi dengan suara sangkakala dan suara malaikat berseru. Dan itu sama persis suasananya kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 20-21 berbicara tentang kedatangan Tuhan itu diiringi dengan sangkakala dan seru-seruan daripada malaikat. Jadi sebenarnya suasananya sama. Bahkan Bapak Ibu kalau punya Alkitab,
Alkitab seperti ini. Di Alkitab saya di sini, ini Alkitabnya papa saya yang saya ambil, warisan untuk saya. Di bagian terakhir diberikan catatan, ya, diberikan catatan. Ini menarik. Ayat 15 sampai 17 itu disuruh untuk melihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai 52. Mari kita cek. 1 Korintus. Jadi diberi referensi untuk kita melihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Ini penting sekali. Ini kaitannya, ya. Jadi kenapa lembaga Alkitab itu memberikan catatan supaya kita melihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Perhatikan ayat 22. Dalam sekejap mata, pada waktu suara nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Jadi sebenarnya ketika Tuhan datang mendengar nafiri, semua orang itu yang mati, yang bangkit, orang yang masih hidup akan diubahkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu alasan ketiga, karena suasananya sama. Jadi suasananya sama, ada nafiri, ada sangkakala di sana, ada seruan malaikat, dan dengan kedatangan Tuhan yang kita baca dalam kitab Wahyu maupun kitab-kitab lain. Dan karena ini seringkali dijadikan gambaran sebagai dasar daripada kelompok-kelompok yang percaya tentang pengangkatan. Dan karena mereka mengatakan bahwa ini tahapan yang pertama, padahal kita melihat cuma satu terjadi kedatangan Tuhan. Nah, ini poin yang paling penting sekali. Apa alasan saya? Dasar Alkitab mengatakan bahwa ajaran pengangkatan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam 2 Tesalonika, coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 1. Ini sebenarnya Paulus masih dalam konteks bicara tentang pengangkatan sebenarnya, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. 2 Tesalonika pasalnya pertama, ayat 7 dan 9, tidak usah dibacakan, tapi saya mau menjelaskan begini. Secara singkat dalam bahasa saya begini. Bahwa dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9, Paulus berbicara begini, ketika Tuhan itu datang, ya, ketika Tuhan Yesus datang, itu akan membawa 2 dampak, 2 tujuan, kira-kira gitu ya, 2 tujuan. 1, kelegaan bagi orang benar yang menderita, gitu ya, kelegaan bagi orang benar yang menderita, atau orang percaya yang sungguh-sungguh, yang percaya kepada Tuhan, dan sekaligus kedatangannya juga menghukum orang fasik. Menariknya di sini bahwa Paulus berbicara tentang satu kedatangan, bukan 2 kedatangan, satu kedatangan, tapi punya 2 dampak. Dampak yang pertama adalah memberikan kelegaan bagi orang benar, bagi orang yang percaya kepada Kristus, dan yang kedua adalah menghukum orang fasik. Jadi, saya ulangi bahwa Paulus mengatakan bahwa satu kedatangan Tuhan, pada kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, hanya terjadi 1 kali saja, sekaligus melakukan 2 tujuan. 1 tadi, memberi kelegaan bagi orang yang percaya, bagi orang yang benar, menyelamatkan orang benar, sekaligus menghukum orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 itu seringkali yang menjadi landasan orang-orang yang memegang ajaran rapture atau pengangkatan. Tetapi dengan 4 dasar itu, saya katakan bahwa kedatangan Tuhan tidak terjadi nanti. Berdasarkan Alkitab yang kita pelajari sungguh, kedatangan Tuhan tidak terjadi dalam 2 tahap, seperti yang diajarkan dalam ajaran-ajaran rapture atau pengangkatan. Tapi Yesus datang hanya 1 kali, dan dia lakukan 2 hal. Memberi kelegaan, menyelamatkan orang yang percaya, sekaligus menghukum orang fasik. Jadi sekali kedatangan dengan 2 akibat, dengan 2 tujuan. Nah, sekarang gini, ada satu ayat lagi yang menjadi dasar daripada orang-orang yang percaya tentang rapture. Ini ayat terkenal sekali. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17
ayatnya yang ke-34, ya. Lukas pasal 17 ayat 34 dan 36, ya. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, ada orang yang di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ayat-ayat ini juga menjadi dasar daripada orang-orang yang memegang teori rapture. Bahwa ini contohnya nih, ada dua orang tidur di tempat tidur pada malam hari, tiba-tiba satu diangkat, satu di bawah, di sini bahkan satu di bawah, satu ketinggal. Lalu mereka mengatakan bahwa yang diangkat itu, yang di bawah itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu ada orang dalam dua perempuan bersama-sama menghilang. Satu perempuan di bawah, satu ditinggal. Lalu ada dua orang lagi, dikatakan itu bahwa ada dua orang lagi yang di ladang bekerja. Sama-sama bekerja, satu di bawah, satu ditinggal. Nah, ini menjadi juga dasar. Ini pengangkatan. Nah, mari kita akan lihat secara konteksnya. Ya, saya akan jelaskan bahwa kalau kita akan melihat secara konteks keseluruhan, kita baca sebenarnya kalau kita mau lihat secara konteks keseluruhan, karena salah satu cara untuk menafsir Alkitab dengan baik, kita melihat perikop keseluruhan satu Alkitab, sehingga kita bisa memahami apa pesan Tuhan di balik cerita tersebut. Jangan kita cuma penggal-penggal, comot-comot, lalu kita menyimpulkan ini ajaran seperti ini. Nah, mari kita lihat konteks dalam Lukas pasal 17 ayat mulai dari ayat 20, itu judulnya di dalam lembaga Alkitab diberi judul Kedatangan Kerajaan Allah. Nah, dari ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36, dan sebelum Yesus berbicara tentang ada dua orang yang tidur, satu di bawah, satu ditinggal, kita lihat dulu dalam ayat 26. Itu Yesus berkata begini. Itu Yesus mengkaitkan peristiwa kedatangan Tuhan nanti, ya. Itu seperti terjadi pada zaman Nuh. Nanti kita lihat, saya bisa baca ayat 26, itu seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Jadi ada orang-orang yang dibawa oleh air bah, dibinasakan oleh air bah. Ada orang-orang, Nuh dan keluarganya, itu diselamatkan oleh Allah. Nah, kemudian juga diberikan gambaran dalam keluarga, dalam peristiwa Lot atau Sodom dan Gomora. Ada yang dibinasakan oleh Allah, ada yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian menariknya adalah dalam ayatnya yang ke-30 dalam Lukas 1:17 dikatakan begini. Demikian halnya kelak pada hari, demikiannya kelak, ini kelak nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, demikian hal kelaknya pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, kata di bawah, atau seringkali mereka pakai istilah diangkat itu dalam ayat 34-36, satu orang di bawah. Sebenarnya kalau kita mau menafsirkan sesuai dengan konteksnya, sebenarnya yang dimaksud di bawah di sini, itu digambarkan seperti orang-orang yang berontak, orang-orang yang melawan Allah pada zaman Nuh. Mereka dibawa oleh air bah, dibinasakan oleh air bah. Jadi, sebenarnya kelompok-kelompok rapture menafsirkan ayat ini. Mereka mengatakan itu dibawa berarti diangkat. Kalau kita mau jujur menafsirkan ini, sebenarnya yang dibawa di sini adalah bukan orang benar, tapi orang-orang fasik. Dengan kata lain, hal ini dalam cerita kedatangan Tuhan, kalau kita kaitkan dengan ajaran Paulus yang saya bacakan tadi, kita melihat tadi dalam 2 Tesalonika pasal 1:8, bahwa kedatangan Tuhan itu sekali datang dan sekaligus membawa perbedaan. Ada yang diberi kelegaan, diselamatkan, ada yang dibinasakan. Demikianlah seperti terjadi pada zaman Nuh. Air bah datang, ada diselamatkan, ada yang dibinasakan. Nah, jadi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, biarlah pemahaman dasar-dasar kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberikan kita pemahaman yang baru, kekuatan bagi kita. Dan saya menyimpulkan begini, beberapa hal saya simpulkan. Pertama adalah,
Ajaran tentang pengangkatan adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita serius baca, ajaran ini baru muncul pada abad 19. Yang saya sebut tadi melalui mimpi seorang gadis. Dari abad 18 sampai abad pertama, gereja mula-mula tidak pernah tahu tentang namanya rapture. Abad 18, abad 17, abad itu di mana gereja-gereja berkembang, tidak pernah ada namanya ajaran-ajaran rapture. Jadi ajaran rapture tidak sesuai dengan ajaran tradisional gereja. Karena ajaran ini baru muncul saja pada abad ke-19. Kita hidup baru dalam abad ke-21. Artinya baru 2 abad ke belakang saja ajaran ini muncul. Jadi ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran gereja secara tradisional. Karena dari abad-abad sebelumnya, gereja tidak pernah mengajarkan ini. Bahkan bapak-bapak gereja pun tidak pernah mengajarkan hal ini. Dan yang berikut, kesimpulan saya yang kedua adalah berita kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sebenarnya adalah berita sukacita bagi kita. Sebuah berita kegembiraan bagi kita. Kami jujur, kalau kita menonton film Left Behind, atau kita mengikuti ajaran rapture, itu sangat menakutkan sekali. Membuat kita ketakutan, oh jangan-jangan saya tidak diangkat bersama dengan Tuhan. Saya sudah setia melayani Tuhan, sudah begini, saya tidak diangkat sama Tuhan. Dalam satu skrip percakapan di film Left Behind yang dibintangi oleh Nicolas Cage, itu anaknya Nicolas Cage, dia pergi ke gereja dan dia mendapati bahwa pendeta juga tidak diangkat sama Tuhan. Lalu anaknya berkata begini, pastor tidak diangkat. Jadi begitu ajaran tentang pengangkatan itu begitu menakutkan bagi sekelompok orang. Nanti jangan-jangan saya tidak diangkat sama Tuhan. Saya mau katakan bahwa berita Injil, berita kedatangan Tuhan adalah sebenarnya berita sukacita. Sebagaimana Paulus katakan tadi dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, 8, 9, bahwa ketika Yesus datang itu memberi kelegaan kepada kita. Saya mau mengatakan bahwa hari ini berita kedatangan Tuhan bukanlah berita menakutkan bagi orang yang percaya. Berita kelegaan, berita sukacita. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang, Dia akan turun dari awan-awan. Dia akan memerintah bersama dengan kita di bumi yang baru. Dan itu berita sukacita. Sebenarnya saya pengen dalam satu waktu bicara tentang bagaimana konsep surga yang sesungguhnya. Supaya kita bisa mengerti bahwa iman kita kepada Tuhan bukanlah iman yang sia-sia. Ada jaminan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan ini kesimpulan kedua adalah berita kedatangan Tuhan atau tanda-tanda akhir zaman bukanlah berita ketakutan bagi kita, tapi berita kegembiraan. Pada awal minggu pertama ketika saya khotbah tentang akhir zaman, ada jemaat yang komen ke saya, wah kok mengerikan sekali Pak akhir zaman. Saya mengatakan bahwa berita akhir zaman, berita kedatangan Tuhan bukanlah berita ketakutan, bukan membuat kita takut, tapi sebuah berita kelegaan, sukacita, kegembiraan. Karena hidup kita, keselamatan kita dijamin di dalam Kristus. Yang ketiga, kesimpulannya adalah orang yang percaya kepada Kristus, kepada karya pengorbanan Kristus yang disalib, pasti diselamatkan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada karya salib Kristus, pasti akan diselamatkan pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang pasti akan dibinasakan selama-lamanya. Kalau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita adalah keselamatan yang pasti. Paulus mengatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kalau kita mengikuti ajaran-ajaran rapture, itu begitu menakutkan. Ada orang orang sudah percaya sama Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh, dikatakan tidak terangkat ke surga. Akan mengalami siksaan antikris yang luar biasa. Tapi saya katakan hari ini bahwa ketika kita bicara dalam 4 kali kita bicara tentang akhir zaman ini, biarlah berita ini adalah berita sukacita, berita kegembiraan, berita kelegaan bahwa Tuhan akan datang bersama-sama dengan kita, memerintah bersama-sama dengan orang percaya, dengan umat pilihannya, orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus dalam dunia, ada bumi yang baru nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan berita ini menjadi berita sukacita, berita kelegaan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan.
dalam suasana dan situasi hidup kami saat ini, diperhadapkan dengan situasi pandemik yang belum berakhir. Kami bersyukur dalam 4 minggu ini kami bicara tentang akhir zaman. Hari ini kami berbicara bahwa kedatangan Tuhan bukanlah berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan kami. Karena iman kami dijamin oleh Tuhan. Keselamatan kami dijamin oleh Engkau. Bahwa ketika Tuhan datang nanti, Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan kami. Kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu menjadi suatu berita kelegaan, berita sukacita. Dan bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, kedatangan Tuhan memang suatu hal yang mengerikan, karena mereka akan mendapatkan hukuman kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami ada dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia Tuhan, dan biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baik dan benar ini, akan terus memotivasi kami, mendorong kami untuk kami makin mencintai Engkau, mengasihi Engkau dalam kehidupan kami, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, materaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami saat ini, dalam pergumulan masalah kehidupan ekonomi setiap hari, kiranya Allah menolong dan memberkati kami semua. Mencukupkan segala yang kami perlukan, pelihara setiap jemaat-Mu, umat-Mu, dalam situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga yang sedang bergumul dalam merencanakan rencana-rencana ke depan. Tuhan akan menolong menuntun mereka untuk menemukan rencana Tuhan yang terbaik. Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk fellowship ibadah keluarga yang kami lakukan selama ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala situasi dan keadaan yang tidak, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi biarlah hati kami tetap terikat dan terpaut kepada Engkau. Hubungan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-Mu, akan terus dipelihara dalam kasih-Nya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Dan Bapa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, sumber segala berkat dan keselamatan itu. Biarlah kita menerima berkat yang terbaik daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba menyampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.